Ballon d'Or selalu menjadi ajang yang paling dinanti. Tahun ini, calon kandidatnya tersebar hampir merata di seluruh penjuru Eropa. Ada banyak bintang yang bersinar di kompetisi-kompetisi elit, dan France Football selaku panitia sudah melempar list nominasinya. Sudah bisa ditebak nominasi Ballon d'Or tahun 2025 akan banyak memuat nama-nama di luar dugaan. Terlalu banyak bintang, terlalu sulit menentukan pilihan. Lantas, seperti apa penampakan nominasi Ballon d'Or 2025 ini? Ballon d'Or adalah penghargaan tertinggi untuk para insan sepak bola. Penghargaan ini adalah semacam pengakuan bahwa seorang pesepak bola memang layak disebut sebagai pesepak bola terbaik. Tahun lalu, tepatnya 2024, Ballon d'Or menampilkan kandidat-kandidat yang menarik. Sayangnya, persaingan antara 30 nominasi alias kandidat tiba-tiba mengerucut pada dua nama. Nama yang sama-sama tampil impresif di level klub maupun tim nasional. Vinicius Junior masuk dalam daftar dua teratas karena kontribusinya mengantar Real Madrid juara Liga Champions dan La Liga. Namun lawan yang dihadapi Vinicius justru adalah lawan kelas berat. Rodri sama-sama berhak jadi kandidat terbaik mengingat kontribusinya mengantar Manchester City menjuarai IPL untuk kali keempat secara beruntun. Plus Rodri juga merupakan pemenang Piala Eropa 2024. Mahkota pada akhirnya menjadi milik Rodri. Bintang Manchester City mengalahkan Vini dengan mengumpulkan 1.170 poin. Sebuah fakta yang pada akhirnya membuat Vini dan klubnya Real Madrid memilih untuk tidak hadir dan ngambek berjamaah. Satu musim sudah berlalu, tapi tensi panas Ballon d'Or 2024 sepertinya masih terasa. Tahun lalu persaingan mengerucut kepada dua nama, tapi tahun ini Ballon d'Or dinilai akan lebih meriah karena persebaran pemain berkualitas kelihatan jauh lebih merata. Berakhirnya musim 2023-2024 seolah menandai era sepak bola berikutnya yang lebih kompetitif. Liverpool di Inggris juara meski tidak diunggulkan. Cerita yang sama terjadi pada Napoli di Italia. Sementara di Spanyol, Barcelona mendominasi level domestik. Padahal ini adalah musim pertama Hansi Flick melatih di negeri Matador. Tiga situasi tadi hanyalah sebuah gambaran kecil. Selain kisah dari Liverpool, Napoli, dan PSG, ada beragam kisah lain yang ikut mendongkrak nama para pemain bintang dari masing-masing klub. PSG yang meraih quadruple, Chelsea yang menjadi juara Piala Dunia antar klub, serta cerita para underdog Newcastle, Crystal Palace yang sukses menjuarai Piala Liga masing-masing. Persaingan level klub yang kompetitif secara tidak langsung mengangkat pamor para pemain dari klub tersebut. Sebagai contoh ada Ousmane Dembele, Cole Palmer, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Mohamed Salah, Scott McTominay, dan masih banyak lagi. Persaingan makin membingungkan. Manakah satu? Pertanyaan muncul. Siapa yang paling layak memenangkan Ballon d'Or? Hampir tak ada jawaban yang pasti karena semua orang tahu Ballon d'Or mungkin akan jadi salah satu yang paling kompetitif sepanjang sejarah yaitu tahun ini. Sampai dengan detik dibukanya jendela transfer musim panas 2025, publik masih terus berspekulasi siapa yang akan memenangkan atau setidaknya masuk ke dalam nominasi. Spekulasi itu akhirnya terjawab seiring rilis resmi dari France Football selaku penyelenggara yang telah merilis daftar nominasi pemenang pada Jumat 8 Agustus 2025 dini hari. Ketatnya kompetisi musim 2024-2025 ikut mempengaruhi persebaran kandidat yang lebih merata. Selain itu, ketiadaan turnamen antar negara seperti Piala Eropa, Copa America, dan Piala Dunia membuat daftar kandidat makin beragam. Pemain-pemain yang sedang top performa, baik di liga maupun di klub yang ia bela,
tak dapat dipungkiri bisa masuk daftar dengan mudah. Kita bisa melihat ada nama-nama pemain yang tampil luar biasa, terutama mereka yang berhasil memenangkan gelar juara. Antara lain seperti Ousmane Dembele, Mohamed Salah, Harry Kane, Lamine Yamal, Cole Palmer, dan Scott McTominay. Tim-tim juara seperti Bayern Munchen, PSG, Barcelona, dan Liverpool bahkan menyumbang lebih dari satu nama. Sebagai contoh, Lamine Yamal yang masuk nominasi bersama Robert Lewandowski, Rafinha, dan Pedri. Dembele ditemani dengan Donnarumma, Vitinha, João Neves, dan masih banyak lagi. Sementara Salah bersanding dengan Virgil van Dijk, McAllister, dan Florian Wirtz yang sejatinya dinilai dari penampilannya bersama Leverkusen. Bahkan klub-klub yang bukan termasuk klub juara masih mengirim wakil-wakil terbaiknya. Contohnya saja ada Erling Haaland dari Manchester City, Guirassy dari Dortmund, Lautaro Martinez dari Inter, dan Victor Gyökeres dari Lisbon. Atas performa impresif dan ketajaman bersama Sporting Lisbon, Gyökeres juga masuk dalam nominasi ini. Untuk daftar lengkapnya, kalian bisa cek di France Football. Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, Ballon d'Or tidak hanya menjadi ajang anugerah untuk pemain terbaik. France Football mendedikasikan sederet penghargaan lain. Ada di antaranya Copa Trophy alias penghargaan pemain muda terbaik, Yashin Trophy alias penghargaan kiper terbaik, John Cav Trophy alias pelatih terbaik, Gerd Müller Trophy atau penghargaan top scorer, juga penghargaan tim terbaik tahun 2025. Penghargaan yang diberikan France Football tidak cuma berlaku untuk pria, tetapi juga berlaku pada pesepak bola wanita. Dari sektor Ballon d'Or wanita atau Ballon d'Or femini, ada beberapa nama yang menarik, mulai dari pemenang tahun lalu, Aitana Bonatti, yang berhasil menjuarai Piala Eropa wanita sebagai Lucy Bronze, serta dua pahlawan timnas wanita Inggris, Kelly dan Hannah. Bergeser kembali ke kategori pria, daftar yang tak kalah menarik menghias penghargaan Copa Trophy atau pemain muda terbaik. Ada nama-nama seperti Pau Cubarsí, Désiré Doué, Lamine Yamal, dan Kenan Yildiz dari Juventus. Kategori pelatih terbaik dan klub terbaik tak kalah menarik dalam daftar ini. Ada nama-nama seperti Luis Enrique, Arne Slot, dan Enzo Maresca beserta klub masing-masing. Pun begitu dengan Yashin Trophy dinilai nama-nama seperti Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emi Martinez, dan Lucas Chevalier. Sejumlah nominasi yang sudah diumumkan berserta para kandidat pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan. Siapa yang paling layak memenangkan Ballon d'Or? Jawabannya menarik, karena tahun ini dapat dipastikan akan lahir juara baru. Mengingat Rodri sama sekali tidak masuk nominasi, melihat pencapaian tim dan individual rasanya tidak berlebihan kalau menyebut nama Ousmane Dembele adalah sebagai kandidat yang paling kuat untuk memenangkannya. Tapi pasti banyak yang tak setuju dengan opini ini.